Sengketa medis merupakan perselisihan yang timbul akibat hubungan hukum antara dokter dengan pasien maupun rumah sakit dengan pasien dalam upaya melakukan penyembuhan. Malapraktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik. Menurut pasal 1, angka 3, Undang-Undang Ombudsman, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau kelalaian pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau penyelenggara negara yang menimbulkan kerugian imaterial dan material yang merugikan bagi masyarakat dan perorangan. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses peradilan. Dalam sengketa medis, jalur ini ditempuh ketika pasien atau keluarga pasien merasa dirugikan dan ingin mencari keadilan melalui sistem peradilan. Dalam proses litigasi, perkara akan diperiksa oleh hakim di pengadilan. Para pihak akan menyampaikan bukti, keterangan saksi, serta pendapat ahli medis untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah seluruh proses persidangan selesai, hakim akan memberikan putusan apakah tenaga medis atau rumah sakit dinyatakan bertanggung jawab atau tidak. Nah, jadi kesimpulannya litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa di pengadilan untuk mendapatkan putusan hukum yang bersifat mengikat bagi para pihak. Menurut Bapak Rahmadi Usman, SHMH, penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan melalui pengadilan, tetapi bisa juga melalui non-litigasi. Di Indonesia, penyelesaian sengketa non-litigasi disebut dengan APS atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu lembaga yang menyelesaikan sengketa melalui prosedur yang telah disepakati oleh para pihak, yaitu dengan cara menyelesaikan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Apa sih itu konsultasi? Konsultasi merupakan langkah awal di mana kita meminta pendapat para ahli hukum untuk tahu di mana posisi kasus kita. Lalu ada negosiasi. Negosiasi merupakan diskusi langsung antara pihak pasien dan rumah sakit untuk mencari titik tengah dan mendapatkan win-win solution tanpa campur tangan orang lain. Yang ketiga yaitu mediasi. Mediasi ini mirip seperti negosiasi, cuman adanya mediator sebagai pihak penengah yang netral. Mediator ini membantu kita dalam komunikasi, tapi keputusan tetap ada di para pihak. Yang keempat, konsiliasi. Adanya sosok konsiliator yang lebih aktif. Konsiliator boleh memberikan saran atau usulan jalan keluar untuk disepakati bersama. Yang kelima yaitu penilaian ahli. Minta pendapat pakar hukum atau pakar medis yang objektif tentang fakta sengketa tersebut. Pendapat ahli ini bisa menjadikan acuan bagi para pihak. Pemirsa, kasus yang menjerat Dr. Dewa Ayusa Salah satu kasus dugaan malpraktik yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus Dr. Ayu di Manado. Pada bulan April 2010, Dr. Ayu, Dr. Henry, serta Dr. Hendy menangani seorang pasien persalinan dalam kondisi darurat. Pada saat itu, kondisi pasien yang semakin kritis membuat Dr. Ayu dan kawan-kawan memutuskan untuk melakukan tindakan operasi sesar agar ibu dan bayi bisa segera diselamatkan.
Namun setelah tindakan ternyata pasien dinyatakan meninggal dunia sementara sang bayi selamat. Setelah beberapa waktu pasca kejadian, Dr. Ayu dan kawan-kawan menerima surat undangan dari kepolisian, dilaporkan atas dugaan malpraktik karena telah melakukan tindakan operasi tanpa izin dari keluarga pasien. Karena merasa tidak terima atas vonis yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, rekan-rekan Dr. Ayu menggugat putusan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan peninjauan kembali pada tahun 2014, Dr. Ayu dan kawan-kawan dinyatakan bebas karena tidak terbukti melakukan malpraktik. Kasus ini menunjukkan pentingnya penyelesaian sengketa dalam bidang hukum kesehatan. Dalam praktiknya, sengketa medis seharusnya dicoba diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur non-litigasi seperti mediasi sebelum dibawa ke ranah hukum pidana. Dalam sudut pandang hukum, kasus Dr. Ayu berkaitan dengan beberapa bidang hukum. Pertama, hukum kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dokter harus bekerja sesuai dengan SOP atau standar profesi. Jika sudah sesuai, maka selain itu disebut dengan resiko medis, bukan malpraktik. Yang kedua, hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang yang terbukti lalai akan dikenakan sanksi pidana. Yang ketiga, hukum administrasi. Dokter wajib memiliki izin praktek yang diawasi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Yang kelima, hukum perdata. Pasien dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Jadi kesimpulannya, sengketa medis yang mencakup malpraktek akibat pelanggaran standar profesi dan maladministrasi dalam pelayanan publik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan dan jalur non-litigasi melalui alternatif lain seperti konsultasi, mediasi, negosiasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Dari kasus Dr. Ayu, penyelesaian sengketa ini harus membedakan antara kelainan hukum dengan resiko medis demi menjaga keseimbangan antara hak pasien dan kepastian hukum bagi medis.